ketemu sama teman aku yang udah janjian sebelumnya. By the way, kita di sini cuma berdua ya, karena yang lain berhalangan buat ikut. Nah, sebelum kendaraannya datang, kita kenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Wahyuding Tias. Halo, perkenalkan nama aku Nazwa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Wahura atau biasa dipanggil Nawa. Halo guys, perkenalkan nama saya Zasika Nurpadiwan. Halo semua, perkenalkan nama aku Dwi Apriana Sumarni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Akbarzan. Nah, jadi ini kendaraannya udah dateng, terus kita naik. Jadi kita naik jurusan 6B, Ragunan MH Tamrin. Nah, jadi ini suasana perjalanan kita mau menuju ke halte MH Tamrin buat transit. Kalian bisa lihat sendiri, bagus banget ya pemandangannya. Nah, sekarang kita udah sampai di halte MH Tamrin. Setelah itu kita tinggal nunggu bus nomor 1 untuk menuju ke kota. Nah, ini kita udah di dalam bis buat menuju ke kota. Dan setelah sesampainya di kota, kita langsung menuju ke Museum Bank Indonesia. BTW ini panas banget. Yap, seperti yang kalian lihat, kita udah sampai di Museum Bank Indonesia. Nah, ini kita beli tiket masuk ke museumnya dulu. Sebelum masuk, kita harus nitipin tas dan kita bakal dikasih kartu buat nomornya gitu. Di awal masuk, kita disambut oleh layar yang besar banget yang menggambarkan ekonomi pada zaman Belanda. Nah, ini aku sama teman aku, karena kita berdua doang, jadi agak cringe, maaf ya. Karena di museum ini lebih banyak menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman Belanda, maka aku dan teman-teman aku akan menjelaskan lebih detail lagi tentang kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Di sini aku akan menjelaskan secara singkat tentang kehidupan perekonomian yang terjadi pada masa Orde Baru. Teman-teman tahu nggak sih, masa Orde Baru itu mewarisi tingkat kemerosotan ekonomi yang terjadi akibat pemerintahan sebelumnya. Nah, kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena begitu tingginya tingkat inflasi yang terjadi pada masa Orde Baru. Emang berapa sih? Paling dikit. Misalnya teman-teman, tingginya itu sekitar 650%. Tinggi banget ya. Ditambah juga sarana dan prasarana ekonomi hancur akibat konflik dalam negeri yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan landasan, yaitu TAP MPRS nomor 23 tahun 1966. Di situ digariskan bahwa program jangka pendek apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah. Isinya itu tentang program stabilisasi dan rehabilitasi. Di situ juga dijelaskan tentang inflasi atau pengendalian inflasi dan juga rehabilitasi prasarana ekonomi serta peningkatan ekspor dan juga peningkatan kebutuhan sandang dan pangan. Pada 1 April 1969, pemerintah melaksanakan suatu pembangunan yang lebih sering kita kenal dengan sebutan Repelita, yaitu Rencana Pembangunan 5 tahun. Dan tentunya waktu 5 tahun ini menunjukkan tahapan pembangunan yang direncanakan, dievaluasi, dan telah dikembangkan setiap 5 tahunnya. Ternyata Repelita ini juga merupakan sebuah rencana ekonomi yang dicetuskan pemerintah Orde Baru pada tahun 1966. Repelita ini ditunjukkan untuk mengendalikan laju inflasi, warisan dari pemerintahannya Bapak Presiden Soekarno yang mencapai 650% di tahun 1966 itu sendiri. Dan sebanyak 60% sumber dana Repelita itu mengandalkan pinjaman luar negeri yang diatur oleh International Governmental Group on Indonesia. Pada pembiayaan Repelita yang pertama itu ternyata banyak mengakibatkan mentalitas pembangunan ekonomi Orde Baru yang banyak bergantung pada investasi asing. Rencana pembangunan 5 tahun ini juga dibagi menjadi beberapa tahap pembangunan 5 tahun. Repelita 1 itu banyak difokuskan sama upaya rehabilitasi sarana dan prasarana penting, pengembangan iklim usaha, investasi, dan pembangunan sistem pertanian ini juga bahkan diberikan prioritas agar dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sebelum melakukan pembangunan pada sektor-sektor yang lainnya.
Pembangunan yang diprioritaskan ini itu meliputi pembuatan saluran irigasi, teknologi pertanian, pembiayaan kredit perbankan, dan pada akhir Repelita 1 itu ternyata akhirnya berhasil membawa pertumbuhan ekonomi yang rata-ratanya antara 3 sampai dengan 5,7% per tahun dari pendapatan penduduk per kapita itu juga naik dari $70 AS menjadi $170 AS. Dan ternyata laju inflasinya juga dapat ditekan hingga 47%. Selanjutnya adalah Repelita 2 dan Repelita 3. Pada Repelita 2 dan 3 ini banyak memfokuskan pada perencanaan pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan menekan sektor industri dan pertanian yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pada 1984 itu ternyata Indonesia berhasil mencapai swamseda beras. Padahal 1970 itu Indonesia masih merupakan negara pengimpor beras loh. Keren banget ya. Selanjutnya ada Repelita 4 dan Repelita 5 yang dilaksanakan pada 1984 sampai 1994. Selain mempertahankan pembangunan yang tadi sudah dijelaskan pada sektor pertanian, pembangunan ini juga mulai banyak yang meningkat pada sektor industri, khususnya yang menghasilkan barang ekspor, pengolahan hasil pertanian, dan industri padat karya, yakni industri yang menyerap banyak tenaga kerja, serta industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. 2. Bekerjasama dengan negara-negara barat dari lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, Soeharto memperoleh pinjaman dari negara-negara barat dari lembaga keuangan IMF dan Bank Dunia. Orde Baru memang dekat dengan kepentingan Amerika. Namun, Amerika tidak memberikan utang secara mekanisme bilateral. Amerika menggunakan lembaga IMF untuk mengucurkan dana bantuan. Hubungan IMF dengan Orde Baru awal mula ketergantungan pembangunan ekonomi Indonesia terhadap pihak luar negeri. Ketiga, pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN dibuat untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia swasta. Kali ini saya akan membahas tentang pemulihan di bidang ekonomi dari tahun 1966 hingga tahun 1973. Tujuan kebijakan Orde Baru itu adalah pembangunan ekonomi negara dengan bergabung kembali ke dalam jajaran ekonomi dunia, yaitu menjadi anggota IMF, International Monetary Fund, menjadi anggota PBB kembali, dan anggota Bank Dunia pada kurun waktu akhir tahun 1960-an. Langkah ini memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara barat. Kemudian, untuk mengatasi hyperinflasi, Soeharto mengandalkan para teknokrat ekonomi yang sebagian besar dididik di Amerika Serikat untuk membuat rencana guna memulihkan ekonomi. Oke, jadi Orde Baru dianggap berhasil dalam melakukan pembangunan secara fisik, tetapi memiliki banyak kekurangan. Nah, di antaranya sebagai berikut. Oke, yang pertama, semakin berkembangnya korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya, yang kedua, pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Selanjutnya, yang ketiga, adanya ketidakpuasan masyarakat, sehingga munculnya gerakan separatis akibat proses pembangunan yang tidak merata, terutama yang jauh dari pusat pemerintahan seperti di Aceh dan Papua. Dan di Aceh terdapat gerakan yang namanya sebagai Gerakan Aceh Merdeka. Selanjutnya yang keempat adalah munculnya kecemburuan sosial dari masyarakat lokal yang bertempat tinggal di wilayah tujuan transmigrasi. Peserta transmigrasi memperoleh tunjangan kebutuhan hidup dari pemerintah di tahun pertama, sedangkan masyarakat lokal tidak mendapat songkongan modal.
Yang kelima yaitu dilakukannya upaya untuk mengontrol kritik dan kebebasan berbicara. Kalian pada tahu nggak sih kapan hal ini terjadi? Hal ini pertama kali terjadi sejak peristiwa Malari pada tahun 1974. Dan pengawasan terhadap pers sangat diperketat. Dan lebih parahnya lagi, media massa yang tidak mau tunduk kepada pemerintah itu dicabut loh izin terbitnya, seperti Indonesia Raya dan Abadi. Nah, selanjutnya ada yang keenam, yaitu menurunnya kualitas ABRI yang memiliki tugas utama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kenapa ya bisa begitu? Karena mereka semua sibuk berpolitik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu para pengusaha swasta sebagai pelaku ekonomi yang berhasil menguasai sebagian perekonomian Indonesia. Nah, kira-kira kalian mau tahu nggak sih berapa jumlah yang dikuasai pengusaha swasta tersebut? Jumlah yang dikuasai yaitu hampir 70% dari 100 perekonomian Indonesia. Wah, banyak sekali bukan? Sekian vlog dan penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.